Halo, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak dalam fisika. Jadi di sini kita akan belajar pengertian gerak, gerak relatif, jarak, perpindahan, kelajuan, dan juga kecepatan. Untuk kompetensi dasarnya, silahkan dilihat seperti di sini. Dan tujuan kita hari ini, setelah belajar, kalian dapat memberikan contoh gerak secara umum dan gerak relatif. Setelah itu juga kalian bisa menentukan nilai dari besaran jarak, perpindahan, kelajuan, dan juga kecepatan. Oke, yang pertama kita akan belajar pengertian gerak dalam fisika dulu ya. Silakan dilihat ada 3 orang di sini, yaitu Agung, Bram, dan Chow. Mereka akan pergi ke sekolah dan mereka akan berlari dengan kondisi seperti ini. Nah, yang perlu dijadikan perhatian adalah ini kondisinya ada yang bergerak, ada juga yang diam. Nah, bergerak itu bagaimana? Bergerak itu sebenarnya adalah dia berpindah dari suatu acuan atau misalkan sekolah. Nanti kita akan jadikan sekolah ini sebagai acuan. Kita klik dulu. Nah, maka Bram dan Agung berlari lebih dulu, kemudian Chow ya. Kita back dulu sebentar. Oke, sekali lagi mereka start dari tempat yang berlainan dan di antara mereka berdua ada yang punya kecepatan yang sama. Kemudian Chow berbeda nih. Oke ya, kalau kita lihat Bram dan Agung berlari bersamaan dan Chow-nya berbeda terhadap sekolah. Nah ini gini, dari ketiganya ini kita butuh acuan. Acuannya misalkan sekolah. Terhadap sekolah, Chow-nya bergerak. Kenapa? Karena dari semula dari jaraknya segini berubah menjadi seperti ini. Sedangkan Bram dan Agung juga sama, dia bergerak karena semula dari titik yang ini kan, semula dari titik yang di sini, sekarang jadi di sini. Oke, jadi yang namanya bergerak adalah dia berpindah tempat gitu ya, berpindah tempat dari satu acuan. Semula jarak Chow dengan sekolah ini jauh, sekarang jadi lebih dekat. Demikian juga dengan Bram dan Agung, semula jaraknya jauh jadi lebih mendekat, berarti mereka bergerak. Nah, kita belajar lagi yang namanya gerak relatif. Gerak relatif itu gimana acuannya? Contoh, sekolah itu akan menjadi acuan. Jadi sekolah itu diam terhadap pohon karena jaraknya tidak berubah ya. Tapi sekolah boleh dikatakan bergerak terhadap Chow karena jaraknya makin dekat. Nah, tapi ini kan benda mati kok bisa bergerak ya? Kalau konsep gerak relatif kayak gitu. Selama jaraknya berubah, dia bisa dikatakan bergerak. Nah, yang aneh nih, lihat sekali lagi ya. Bram sama Agung dikatakan diam. Bram diam terhadap Agung, Agung juga diam terhadap Bram. Kenapa? Karena di antara mereka berdua jaraknya tidak berubah. Jadi sekalipun mereka tampaknya bergerak dalam konsep fisika, selama jaraknya tidak berubah, maka mereka tidak bergerak. Nah, berarti kita bisa analisis juga apa ini? Agung bergerak terhadap pohon atau pohon bergerak terhadap Agung. Kalau Chow sama Bram bergerak ya, karena kita lihat lagi, karena jaraknya berubah antara mereka. Berarti Chow bergerak terhadap Bram, Chow juga bergerak terhadap Agung. Nah, itu adalah konsep gerak relatif. Nah, ada satu lagi yang namanya gerak semu. Gerak semu adalah gerak yang bukan sebenarnya. Contoh, matahari itu tampak terbit dari timur dan tenggelam di barat. Padahal kenyataannya sebenarnya bumi yang bergerak ya, dari barat ke timur. Oke, jadi sekali lagi pengertian gerak itu ada perubahan jarak. Kalau gerak relatif harus dilihat siapa yang jadi acuan. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai jarak dan perpindahan ya. Distance dan juga displacement. Nah, sekarang ini saya ceritain dulu. Ada sebuah mobil kuning ini bergerak dari titik A ke titik B sejauh 400 meter. Kemudian dia berbalik arah ke titik C sejauh 200 meter. Nah,
Dari sini kita akan belajar yang namanya jarak dan perpindahan. Nah, jarak itu apa? Jarak itu kalau dalam bahasa saya ini semua lintasan atau jumlah seluruh lintasan yang dilewati oleh mobil. Kalau perpindahan itu hanyalah diperhatikan titik awal dan titik akhir. Jadi gini, kalau jarak saya akan perhitungkan ini dan juga memperhitungkan ini, A ke B, B ke C. Sedangkan kalau perpindahan hanya cukup dari titik A sampai titik C saja. Berarti kalau kita ukur ini 400, ini 200, ini pasti 200 meter dari A sampai C. Nah, jaraknya berapa? Nah, jarak itu seluruh lintasan yang dipakai. Jadi kan tadi dari A ke B 400, B ke C 200, tinggal dijumlahkan 600 meter. Kemudian yang namanya perpindahan tuh cukup titik awal sampai titik akhir, berarti 200 meter. Oke, itu ya, itu adalah jarak dan perpindahan. Jadi jarak itu pasti ada nilainya, tapi kalau perpindahan bisa saja 0. Gini contohnya, kalau dia dari A ke B kemudian balik arah, bukan ke C tapi kembali ke A lagi, A, B, A. Kalau pakai gitu jaraknya berapa? Ya jaraknya 400 tambah 400 kan, 800 meter. A, B, A, perpindahannya berapa? 0, karena dia dianggap tidak ada perubahan posisi dari awal sampai akhir. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang bagian berikutnya, yaitu kelajuan dan kecepatan. Nah, ini sekarang mobil birunya mirip ya, cuma sekarang diberikan waktunya. Mobil biru bergerak dari X ke Y sejauh 600 meter selama 8 second. Oke, kemudian dia berbalik arah ke Z sejauh 200 meter dalam waktu 2 second saja. Berarti karena tadi udah belajar, bisa dong kita tentukan jaraknya. Oh ya, ini dulu dari X ke Z berarti selisihnya ya 400 ya, dari 600 dikurangi 200. Pertama, jarak berarti seluruh lintasan. Ini 600, ini 200 dijumlahkan, jadinya 800 meter. Kemudian kalau perpindahan cukup titik awal dan titik akhir, ini sampai sini cukup 400. Nah, kalau namanya kelajuan adalah hasil bagi dari jarak bagi waktu. Jadi kelajuan temannya jarak, nanti kecepatan temannya perpindahan. Oke. Berarti kelajuannya adalah jaraknya 800 meter dibagi waktu. Waktunya yang mana? Ini sama ini. Jadi 10 second ya. 800 meter dibagi 10 second yaitu 8 meter per second. Sedangkan kecepatannya mirip, kita pakai perpindahan. 400 meter yang ini dibagi 10, waktunya waktu yang dijumlahkan juga. Jadi ketemunya 4 meter per second. Oke, itu aja materi pokoknya. Nah, sekarang kita akan simpulkan. Benda dikatakan bergerak jika jarak terhadap suatu acuannya berubah. Berikutnya, gerak relatif sangat bergantung pada acuan. Jarak memperhitungkan seluruh lintasan. Kelajuan adalah hasil bagi dari jarak dan waktu. Perpindahan merupakan garis lurus yang menghubungkan titik awal gerakan dan juga titik akhir gerakan. Kecepatan adalah hasil bagi perpindahan dengan waktu. Kalau kalian merasa ini terlalu cepat, tinggal di pause saja dan dimengerti. Nah, kita sudah belajar, berarti sekarang waktunya untuk pemantapan dengan tugas ya. Silahkan disimak tugas berikut ini dan silahkan mengerjakan. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.